Puji Tuhan, silakan duduk, shalom. Apa kabar semua? Ya, Kyonghi ya. Puji Tuhan. Banyak dapat ampau enggak nih ibu-ibu? Oh, banyak memberi ya. Puji Tuhan, banyak memberi, banyak berkat ya. Tuhan memberkati. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing of life yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari ibu-ibu kita membaca Alkitab ini bersama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ibu-ibu terkasih, firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan suami orang, saudara ya. Kadang-kala kita sama suami orang begitu baik, begitu ramah ya, begitu menghargai, tapi sama suami sendiri kita tidak bisa tunduk ya. Firman Tuhan berkata kalau kita tunduk kepada suami, maka kalau ada suami-suami yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum bertobat, yang belum sungguh-sungguh, maka mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yaitu jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi saudara, untuk memenangkan suami yang tidak seiman, tidak perlu melalui khotbah, ya. Tidak perlu memaksa mereka untuk ke gereja. Tidak mengomeli mereka dengan ceramah atau mengkhotbahi mereka atau mengkritik mereka. Tapi firman Tuhan berkata bahwa suami-suami yang tidak seiman itu dimenangkan oleh apa ibu-ibu? Oleh kelakuan istrinya. Bagaimana mereka melihat bagaimana murni dan salehnya kehidupan istri mereka. Jadi perbuatan itu jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Melalui perbuatan istri yang murni dan saleh, maka mereka bisa melihat Injil Kristus. Kita ini adalah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan biar bukan semua orang tetapi khususnya untuk keluarga kita, untuk suami kita. Karena itu sebagai istri kita harus tunduk kepada suami serta memiliki kemurnian dan kesalehan hidup. Apa itu murni, saudara? Kata murni di sini menegaskan bahwa ketundukan kepada suami tidak berarti kita mengikuti suami ke dalam dosa. Suami ke klub malam, kita ikut ke klub malam. Suami main judi, kita juga ikut main judi, saudara ya. Istri yang saleh itu menghindari pencemaran moral dari suaminya. Jadi saudara, kita harus memiliki kemurnian. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada takut kepada suami kita, ya. Jadi kalau suami menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, maka kita tidak boleh melakukan. Sepanjang apa yang disuruh suami itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka saudara harus tunduk dan menghargai dia. Karena suami adalah kepala, bukan kelapa ibu-ibu ya, kepala dalam keluarga ya. Seorang istri juga harus menghormati suami sebagai kepala dalam keluarga dan menghormati pasangannya. Berarti di sini ada hubungan yang timbal balik dan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian saudara, kecantikan seorang istri ya terletak pada kecantikan batinia yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kecantikan seorang istri tidak terletak pada apa yang dia kenakan, bajunya merek apa ya, aksesorisnya merek apa, apakah dia mengenakan emas atau berlian. Tetapi kecantikan seorang istri itu terletak pada kecantikan batinia yang berasal dari roh yang lemah lembut dan sangat berharga. Ya, saya pernah melihat ada seorang ibu yang begitu cantik ya, rambutnya bagus ya, pirang,
tubuhnya seksi, wah luar biasa ya. Tapi waktu dia ngomong saudara ya, dia teriak-teriak, ngomongnya kotor, ngomongnya jorok. Saya melihat lagi dia bukan perempuan yang cantik ya ibu-ibu ya. Tapi ada juga perempuan yang tidak terlalu cantik. Tetapi dia begitu anggun, dia memiliki roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ya, dia tunduk kepada suaminya. Kecantikan sejati itu berasal dari kecantikan batinia yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 11 ayat 29 berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi kita harus belajar dari Yesus untuk memiliki roh yang lemah lembut. Apa itu roh yang tentram? Roh yang tentram itu artinya roh yang tenang, roh yang tidak keras dan tidak berisik. Ya ibu-ibu ya, jadi keadaan seorang istri, seorang wanita yang takut akan Tuhan dilihat dari roh yang dia miliki. Kecantikan batinia atau inner beauty yang mengalir dari dalam memancar keluar ya. Itulah yang membuat seorang wanita cantik di mata Allah dan di mata suami. Efesus 5 ayat 33 berkata demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Next. Seorang istri seharusnya menghormati dan menghargai suami di rumah, di depan anak-anak maupun di depan umum, saudara ya. Jadi jangan pernah kita merendahkan suami kita. Jangan pernah kita membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang. Apalagi dibanding-bandingkan dengan Bapak Gembala. Jangan ya ibu-ibu ya. Jangan, jauh tuh ya. Jadi ibu-ibu jangan memakai Bapak Gembala. Aduh, nanti itu suami-suami bisa iri sama Bapak Gembala ya. Mulai minggu depan tidak usah datang WBI lagi ya. Tidak usah datang ibadah umum. Kamu selalu banding-bandingkan saya dengan Bapak Gembala. Jangan ibu-ibu ya. Jangan pernah membanding-bandingkan suami kita dengan siapapun ya. Karena suami kita itu sudah ditetapkan Tuhan menjadi suami bagi diri kita. Jadi kita harus menerima suami kita apa adanya. Bukan ada apanya. Ada mercy baru gua hormati lo. Ada rumah baru gua hormati lo. Ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang melayang. Waduh gawat itu ibu-ibu ya. Mulai hari ini mama enggak usah ikut WBI ya. Karena mama mengukur cinta dari Cien. Nah saudara, kita harus menghargai, menghormati suami kita di depan anak-anak, di depan umum maupun di dalam rumah. Kasihi dia dan hormati dia sepanjang hidup kita. Saya sudah mendengar banyak kesaksian ibu-ibu yang menyesal, ibu-ibu yang meratap dan menangis ya. Karena selama hidupnya dia kurang menghargai suaminya. Dan waktu suaminya meninggal, barulah itu kebaikan suaminya itu, waduh saudara-saudara terpampang. Aduh suamiku begitu baik, suamiku begitu perhatian, suamiku begitu luar biasa. Dia menyesal ya, karena selama ini dia kurang melayani suaminya dengan baik. Ya saya berharap ibu-ibu BB Eklesia tidak ada yang menyesal waktu suaminya meninggal. Amin. Karena kita semua menjadi wanita yang menghormati suami. Di dalam etika pelayanan ibu-ibu, maka seorang istri hendaknya mendukung suami dan memahami panggilan dan pelayanan suami. Apapun panggilan suami kita, ya, apapun pekerjaan suami kita, baik di marketplace, baik di gereja, dimanapun suami kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, maka kita harus mendukung suami kita. Ya, ibu-ibu harus selalu dorong, ayo Pak kita melayani sama-sama. Ayo Pak kita ikut doa pagi, ayo Pak kita ikut doa puasa. Ya, ibu-ibu harus selalu mendorong suami, menguatkan suami supaya suami bertumbuh di dalam iman. Amin, ibu-ibu. Yang kedua, seorang istri sebaiknya melayani sesuai dengan talenta dan karunia Roh Kudus yang dia miliki.
Jadi kita tidak boleh bersaing dengan suami. Suami bisa khotbah, kita tidak mau kalah. Kita juga mau lebih hebat dari suami. Suami pintar cari uang, kita juga tidak mau kalah. Kita juga cari uang mati-matian. Jangan bersaing dengan suami ya ibu-ibu ya. Karena masing-masing kita sudah diberikan talenta dan karunia-karunia Roh Kudus yang saling melengkapi satu sama lain ya. Karunia kita berbeda dengan suami. Supaya apa? Supaya kita jadi gelas dan tutup. Saling melengkapi satu sama lain. Saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga ibu-ibu, seorang istri hendaknya memiliki kehidupan rohani yang baik dan memelihara kehidupan doa dan saat teduh yang intensif. Jadi ibu-ibu kita harus setia untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, hanya 10% ya. Bagus, ibu-ibu jujur, saya hargai. Mulai hari ini ya ibu-ibu ya, kita tekun membaca Alkitab ya. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, terus Hakim-Hakim, terus lanjutkan ibu-ibu sampai kitab Wahyu. Ibu Lista masih ada ya yang pembacaan Alkitab ya? Masih ada grupnya ya? Oh sudah enggak ada, dihidupkan lagi ya. Biar ibu-ibu semangat ya membaca Alkitab ya. Jadi kita di community tiap hari ya membaca Alkitab ya. Jadi ibu-ibu mari kita memiliki kehidupan doa ya. Berdoa dan bersaat teduh dengan anak-anak akan menjadikan mereka orang Kristen yang kuat dan handal di masa depan. Ketika kita menjadikan doa dan firman sebagai hal yang utama dalam keluarga kita, maka kita akan melihat anak-anak kita akan bertumbuh dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Kemudian di dalam etika di dalam kehidupan keluarga. Maaf ibu saya agak ngebut ya, karena waktu saya hanya 30 menit karena ada diskusi habis ini ya. Oke, dalam etika kehidupan keluarga maka kita harus memiliki kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh kasih. Saling mengasihi dan saling menghormati. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan efektif kalau kita tidak memiliki pernikahan yang harmonis, yang saling mengasihi dan saling menghormati. Pernikahan yang harmonis itu fondasi yang kuat untuk keluarga. Pernikahan yang harmonis itu fondasi yang kuat untuk gereja dan pelayanan. Dan itu dimulai dari hati yang penuh kasih. Hati yang mengasihi. Kasih yang tidak bersyarat untuk menerima suami apa adanya. Dan menerima anak-anak apa adanya. Next. Memberikan waktu yang cukup untuk keluarga. Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga. Pendidik terbaik adalah ibu dan koki terbaik adalah ibu juga ya. Mama mana seperti mamaku tidak ada ya. Anak-anak kita akan bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Karena sebagai seorang ibu kita memberikan cukup waktu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga kita. Ibu-ibu banyak anak-anak yang pergi ke sekolah. Tidak bawa bekal karena ibu-ibunya nggak bangun pagi masak. Suami pergi ke kantor tidak membawa bekal, perutnya kelaparan, keroncongan, akhirnya pingsan ibu-ibu ya. Kenapa? Karena dia bilang cerita nih ibu ini nih suami yang cerita ya, dia curhat nih, istri saya bangunnya jam 10 pagi. Ya gimana? WBI Eklesia bangun jam 10 pagi, tidak saat teduh. Habis itu dia langsung fitness. Habis fitness dia ke mall makan. Dia nggak ingat tuh anak-anak pulang sekolah membutuhkan makanan. Ibu-ibu kita adalah koki yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya, saya jarang beli makanan di luar ibu-ibu ya, kecuali kalau saya ada di luar kota. Tiap hari saya masak. Seminggu 2 kali saya ke pasar. Karena kalau kita masak itu pasti makanan yang the best. Amin ibu-ibu. Makanan yang terenak untuk suami dan anak. Makanan yang sehat karena airnya sehat. Ya cucinya juga sehat. Ya kalau di luar kita nggak tahu ya cucinya gimana. Airnya gimana. Ya tapi kalau kita masak pasti cucinya bersih. Airnya dimasak pakai air aqua ya. Kalau saya di rumah masak pakai air aqua.
Ya, tapi kita nggak tahu di luar dia masak pakai air apa, ibu-ibu. Jadi kita mau ya menjaga, memelihara. Karena itu tugas kita, bukan tugas ibu-ibu yang lain. Jangan sampai ada ibu yang lain menggantikan tugas kita ya. Karena kita tidak bertanggung jawab. Kita harus menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab. Memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau mau ke WBI ibu-ibu masak dulu. Masak dulu ibu-ibu, siapin dulu makanan untuk suami, siapin dulu makanan untuk anak. Sehingga waktu kita pulang WBI semua udah beres. Anak kita sudah makan dengan enak ya. Semuanya sudah tersedia, suami juga tidak komplain. Dan berkata udah mama ke WBI aja tiap Rabu. Tiap mama sekarang tambah berubah deh. Tambah manis, tambah baik, tambah suka masak ya. Jadi ibu-ibu WB Eklesia menjadi wanita yang luar biasa. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita juga harus mengajarkan anak-anak kita pendidikan seks dini. Ya, ada pelajarannya ya ibu-ibu ya. Nanti Ibu Lista bisa undang ya. Ya, ada 4 hal yang anak-anak kita nggak boleh dipegang oleh siapapun ya. Kita harus ajarin ya, bagian payudara ya, mulut, bokong dan depan ibu-ibu. Ini nggak boleh dipegang sama siapapun kecuali orang tua atau dokter ketika memeriksa. Harus diajarkan. Kenapa banyak terjadi pelecehan seksual? Karena kita tidak menjaga dan mengajar anak-anak kita ya. Dan kita mengajari mereka ya untuk rajin membaca Alkitab ya. Mengasihi firman Tuhan. Dilihat dari apa ibu-ibu? Dari keteladanan kita. Oke, next. Menjadi ibu teladan bagi anak dan istri yang bijak bagi suami. Jadi ibu-ibu, pengaruh seorang ibu itu membawa dampak yang positif bagi suami dan anak. Karena di balik keberhasilan seorang suami ada istri yang hebat yang berdiri di belakangnya. Dan di balik keberhasilan seorang anak ada ibu hebat yang mendukung putra-putrinya. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Amin ibu-ibu. Keberhasilan anak-anak kita ditentukan oleh seorang ibu yang mengajari mereka dengan kasih dan mendoakan mereka siang dan malam. Jadi ibu-ibu jangan bosan ya mendoakan anak-anak kita ya. Karena doa kita itu sangat berkuasa. Doa itu bisa mengubahkan masa depan. Doa itu bisa mengubahkan kehidupan anak-anak kita. Kalau ada anak-anak yang masih nakal, yang suka memberontak ibu-ibu, bawa di dalam doa. Percaya Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Kalau ada suami-suami yang masih nakal, doakan ibu-ibu sungguh-sungguh. Kalau perlu doa puasa 7 hari 7 malam. Ibu-ibu ya. Biar telinganya gitu ya. Biar dia kalau jalan miring-miring dikit gitu ya. Biar dia mengalami lawatan Tuhan ya. Oke, yang keempat. Jangan berselisih dengan pasangan tanpa kendali di depan anak-anak. Karena itu bisa membuat anak-anak kita trauma ya. Saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak yang gak mau nikah loh. Saya bilang kenapa kamu gak mau nikah? Enggak tante aku gak mau nikah. Aku takut nanti kalau pernikahanku tuh seperti papa mama. Emang papa mama kamu gimana? Papa mama aku tuh tante kalau berkelahi itu tiap hari. Kalau berantem itu tiap hari cakar-cakaran tante. Terus yang menang siapa? Ya tergantung yang kukunya panjang. Jadi ibu-ibu kalau mau berselisih dengan pasangan tidak boleh di depan anak. Tidak boleh di depan siapapun ya. Ibu-ibu masuk kamar pasang AC. Kunci tuh kamar ya. Ah di situ ibu-ibu mau gulat-gulatan ya boleh. Ibu-ibu mau berselisih silakan. Jangan di depan orang ibu-ibu ya. Jangan marahin suami di depan orang. Ya itu akan membuat harga diri suami itu runtuh. Jangan membeda-bedakan next dan pilih kasih terhadap anak-anak ya. Walaupun anak kita itu pendek, jelek, hitam, hidup lagi gitu ya.
Gak boleh ibu-ibu pilih kasih. Itu anak itu dari Tuhan, bukan dari kita ibu-ibu ya. Itu anak titipan Tuhan dari atas. Itu harus kita didik, kita ajar ibu-ibu ya. Tidak boleh pilih kasih. Walaupun satu putih, ganteng, cakep, baik. Yang satu hitam, lemot gitu ya. Nggak boleh ibu pilih kasih. Yang putih itu disayang, yang hitam ini nggak disayang. Jangan ibu-ibu. Tidak boleh pilih kasih. Ya, ibu-ibu mau nggak kalau suami mau pilih kasih? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Lebih sayang mertua dari ibu kan? Nggak mau kan? Kita pun nggak mau diperlakukan seperti itu. Jangan kita memperlakukan anak kita ya. Siapapun dia harus kita kasihi. Karena anak itu adalah pemberian Tuhan. Untuk kita rawat dan kita kasihi dia. Ya, next. Membangun komunikasi dengan suami setiap hari semakin mendalam dan penuh kasih mesra. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Kita mengasihi Yesus lebih dalam setiap hari. Nah, cinta kita kepada suami harus seperti itu. Harus semakin dalam. Ya, semakin tua semakin sayang. Jangan semakin tua ibu-ibu suami dibenci. Bau kamu sana-sana yang jauh. Jelek sana. Jangan ibu-ibu ya. Jangan. Ibu-ibu belajar untuk mengasihi suami ya. Jangan sampai kita membenci suami, menjauhi suami. Tapi kita harus semakin mengasihi suami. Semakin hari semakin mendalam dan penuh kasih mesra ya. Kemudian yang ketujuh ibu-ibu, tidak membuka rahasia tempat tidur dan rahasia suami kepada orang lain. Ibu-ibu tolong ya, jaga rahasia suami. Jaga rahasia tempat tidur, jangan ngomong ke orang, aduh suami aku udah lemes. Otongnya udah gak bisa berdiri, jangan ibu-ibu, jangan mempermalukan suamimu, tolong please. Tidak boleh ngomong kepada siapapun, itu adalah rahasia keluargamu. Ya, jangan buka kelemahan suami, buka kelemahan anak di depan orang. Apalagi kita mempermalukan suami kita, mempermalukan anak-anak kita di depan orang. Ya, ibu-ibu jaga mulutmu ya, jaga mulutmu ibu-ibu. Biar rahasia itu hanya ibu saja yang tahu. Mertua juga nggak perlu tahu, orang tuamu juga nggak perlu tahu. Cukup hanya suami dan istri yang tahu. Nah, saya mau tanya, kalau suami membuka rahasia istri di depan orang, ibu marah nggak? Marah pasti. Kita kan marah loh. Kamu kok begitu? Buka rahasia aku depan orang, kita marah ya. Nah, bagaimana perasaan suami kalau kita membuka rahasia atau aib suami di depan banyak orang? Jadi ibu-ibu, mari kita mau menjaga kehormatan suami kita ya. Kita menjaga rahasia keluarga kita. Menjaga kehormatan suami dan tidak mempermalukan suami di depan umum. Misalnya dalam memanggil suami jelek, bego, nggak boleh ya ibu-ibu ya. Di dalam memarahi suami, merendahkan suami. Justru kita harus menghargai jerih lelah suami kita ya. Waktu suami kita kasih ampau, ya kasih gaji kepada kita bilang apa? Terima kasih ya papi. Terima kasih ya sayang, terima kasih untuk berkatnya. Kok ketawa saya bilang sayang, emang gak manggil suami sayang, panggilnya apa? Beb, oh Beb, oh iya terima kasih ya Beb, kamu sudah sangat baik. Jadi hargai suami kita. Lah ibu kalau suami udah pensiun, ya kan ada uang pensiun. Ya biarpun uang pensiun, kita juga hargai, amin ibu-ibu ya. Semakin ibu menghargai suami, maka akan semakin suami mengasihi kita ya. Bahkan suami rela mati loh untuk kita ya. Karena dia tahu bahwa kita ini sangat menghargai dia. Menjaga keharmonisan dan keintiman sehingga menjadi panutan bagi anak. Ingat ya, kita ini dilihat oleh anak setiap hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu adalah panutan bagi anak.
Oleh karena itu, ibu-ibu kita harus selalu menjaga suasana rumah tangga kita. Ya, suasana rumah tangga harus dijaga agar tetap kondusif, agar tetap tenang, penuh damai sejahtera dan sukacita. Siapa yang bisa jaga itu? Ibu. Ibu. Karena kalau ibu sudah berfirman semuanya jadi ya. Ibu-ibu sudah bersuara semuanya jadi. Jadi sekarang pilihan di tangan ibu-ibu, apakah engkau mau menjadikan rumah tanggamu menjadi surga di bumi ini, ataukah menjadikan rumah tanggamu neraka di bumi ini? Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang kau berikan padaku. Ya, jadi racun dan madu di tangan ibu-ibu ya. Mulai hari ini ibu-ibu, mari kita menjaga suasana rumah tangga kita. Menjadi rumah tangga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Next. Sekarang kita masuk dalam etika dalam kehidupan pribadi. Yang pertama kita harus menjaga tubuh kita. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus menjaga kesehatan dan pola makan kita. Dan juga pola olahraga kita. Ya ibu-ibu ya. Jangan tidur terlalu malam. Karena orang yang tidur di atas jam 11 malam itu imunnya pasti turun. Ya, jangan tidur terlalu larut malam. Jaga kesehatan dengan baik karena kita masih hidup ya, masih panjang. Untuk apa kita umur panjang kalau tubuh kita sakit-sakitan. Kemudian etika dalam kehidupan pribadi. Memberikan kesan yang baik dan sopan ketika menyantap makanan dan tidak terkesan rakus ya. Jadi ibu-ibu makanlah dengan sopan dan baik. HP saya ya Bu. HP saya bukan, atau HP siapa itu? Bukan. Oh, tolong yang ada HP-nya bunyi-bunyi, tolong bisa di off. Iya, terima kasih ya. Oke, ketika kita makan ibu-ibu, ya nanti mungkin Bu Lista bisa panggil Ibu Evi Kesek ya. Dia pintar banget tuh mengajar kita untuk cara makan yang baik ya. Ketika kita batuk, ibu-ibu waktu makan kita harus tutup mulut. Jangan sampai ketika kita batuk-batuk, acing. Acing, itu orang di meja kita semua nggak mau makan ya. Udah takut semuanya kena virusnya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu kalau batuk tutup mulut. Mau tusuk gigi juga tutup mulut. Jangan. Itu yang di depan kita jadi aduh mau makan sampai nggak ada selera makan. Oke ibu-ibu next. Ibu-ibu harus dihibur ya, karena saya tahu ibu-ibu banyak menderita. Harus banyak dihibur ya, ibu-ibu ini harus banyak tertawa. Nah ini terakhir ya, memperhatikan cara berpakaian dan cara berdandan, karena pakaian kita itu membawa pesan panggilan kita. Jadi cara kita berpakaian itu membawa pesan siapakah kita. Cara kita berpakaian dan berdandan itu membawa pesan yang kuat. Siapakah kita? Kalau wanita panggilan itu dikenali dari dandanannya yang menor. Cara berpakaiannya yang merangsang setiap pria yang melihatnya. Mereka pakai baju you can see, tank top, celana pendek, rok mini, memakai belahan yang rendah, memakai baju yang seksi, supaya menarik perhatian dari laki-laki hidung belang. Apakah seorang wanita Allah boleh pakai baju seksi? Boleh enggak ibu-ibu? Ya boleh lah kalau di kamar. Masa enggak boleh sih ibu-ibu? Boleh kalau di kamar bersama suami. Jadi biarlah kesaksian kita itu dinikmati oleh suami kita, bukan orang lain. Banyak ibu-ibu pakai daster, enggak pakai bra. Beli sayur, itu abang sampai melotot. Aduh. Jangan sampai kesaksian kita itu dinikmati oleh orang lain dan membuat orang lain jatuh dalam dosa ibu-ibu. Ya, biar kesaksian kita itu hanya dinikmati oleh suami kita. Ada banyak perempuan kalau keluar rumah, waduh cantik sekali, seksi sekali ya. Tank top, aduh buah dadanya kelihatan semua saudara ya. Sampai itu cowok-cowok semua, aduh ada sampai jatuh ya. Gara-gara lihat kita ya. Tapi kalau di rumah, waduh
pakai daster yang bau, yang udah robek sini, robek sana, robek sana. Itu baju robek kok masih dipakai, adem ibu, adem, dingin. Terbalik ya ibu-ibu ya. Kalau di rumah di hadapan suami pakai baju yang seksi. Ya, nah itu kan udah habis. Nah, intinya ibu-ibu jangan sampai pakaian kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah orang lain melihat kita dari dandanan kita dan pakaian kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Oke, sekarang ibu-ibu masuk kelompok. Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, mana pertanyaannya? Nah ini dia. Bagaimana menjaga keharmonisan dalam keluarga, dalam menghadapi suami dan anak. Yang kedua, diskusikan bagaimana menghadapi suami yang belum bertobat. Yang suaminya udah meninggal nggak apa-apa ya, minta maaf ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga bisa kasih nasihat ya, nggak apa-apa, diskusikan aja ya. Silakan ibu-ibu masuk kelompok dan setelah itu baru kita berdoa ya. Oke.